depan kami akan berbagi informasi mengenai sekilas sejarah Kota Bandung ya, beberapa informasi mengenai bangunan-bangunan cagar budaya dan tentu saja beberapa rekomendasi kuliner ya. Oke, Ibu Bapak Teteh ya, kita akan jalan-jalan di Kota Bandung ya. Nah ini kebetulan waktunya, sudah makan siang semua? Sudah? Wah, berarti harus semangat ya. Oke, kita akan memulai perjalanan kita dari Jalan Bancai ya. Ya, Ibu Bapak Teteh ini warga Kota Bandung apa dari luar kota? Garut. Tapi bisa ya kalau pelafalan huruf E dan U berarti ya. Nah, soalnya kalau dari luar kota lumayan ya. Bancai ya. Bancai, Pasteur, Cicaheum, Cimbuluit ya. Nah, oke. Ciburum ya. Oke, sip. Oke, Sobat Teteh, ini di Jalan Bancai ini ya ada salah satu peninggalan. Ini dulunya adalah istal kuda ya. Nah, ini dulu adalah istal kuda milik PT Pos ya. Jadi kuda-kuda milik PT Pos itu dulu kalau beristirahat di sini setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 km ya. Nah, iya. Jadi dulunya adalah istal kuda, sekarang kandang kijang. Kelihatan kan tadi kijangnya? Kelihatan. Kijang, iya, kijang Innova dan kijang Avanza ya. Iya ya. Nah, kita lanjut lagi, ada apa lagi di Jalan Bancai ya. Sekarang kita mau lihat situs penjara Bancai. Nah, ini dia ya. Nah, ini situs penjara Bancai, itu ada patung Bung Karno. Di sini Bung Karno pernah menghabiskan penantian masa dakwaan selama 1 tahun 2 bulan. Nah, selama 14 bulan beliau berada di penjara Bancai ya. Beliau menuliskan sebuah pledoi atau gugatan hukum. Nah, Ibu Bapak Teteh bisa mengakses ke situs penjara Bancai tanpa dikenakan tiket harga karena masuk di hari kerja dan di jam kerja ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau lihat salah satu peninggalan dari 4 menara penjara. Ini tinggal satu ya, yang diasumsikan sebagai Menara Timur ya. Nah, ini debit kendaraan tinggi soalnya ini di depan ada pasar Cikapundung. Terus ini kayaknya waktu jam makan siang dan bubaran sholat Jumat ya. Di depan juga ada Masjid Al-Intizat yang digunakan sebagai salah satu masjid untuk sholat Jumat ya. Jadi ini debit kendaraan tinggi dan kita agak-agak antri gitu ya. Oke, Ibu Bapak Teteh tadi makan siang apa nih? Kuliner khas Bandung nggak? Oh, ampera, oh mantap ya. Nah, kirain makan siangnya cilor-cilor ya, peraci-acian ya. Ya ya, atau seblak ya gitu. Oke, nah ini ada menara penjara yang diasumsikan sebagai Menara Timur ya. Nah, tapi ini, nah ini ya, dulu dijaga oleh bukan sipir ya, kalau sipir kan kepala penjara ya, salah satunya pastinya prajurit atau serdadu ya di tiap menara ya. Nah, kalau sekarang dijaganya sama tukang batagor ya. Iya ya, jadi iya Kak, terus ada tukang esnya juga lagi buah. Iya, es campur, waduh seru banget ya. Oke, nah Ibu Bapak Teteh, tadi kita baru saja melewati jalan ABC ya, yang merupakan singkatan dari Arab, Bumi Putra, dan China, yang merupakan pengusaha-pengusaha ya yang berniaga di seputaran jalan ABC, Bancai, Naritan ya, dan juga pasar Cikapundung ya. Nah, ya, jadi bukan merek kopi ya Pak, ABC-nya atau merek sirup ya. Nah, ini Masjid Al-Intizat yang artinya pembauran, terinspirasi dari jalan ABC tadi ya. Jadi semoga semua pengusaha yang berbagai etnis tadi bisa ya, ya Al-Intizat ini pembauran, bisa membaur ketika beribadah ya. Nah, ini juga lumayan ada ya. Iya, ini mengadaptasi arsitektur oriental ya. Nah.
Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini pasar Cikapundung ya. Pastinya ibu bapak teteh tahu ya, Cikapundung itu asal katanya dari kata cai yang artinya air ya, tapi orientasinya adalah sungai ya, karena airnya banyak dan mengalir, dan pohon kapundung ya. Ibu bapak teteh sudah lihat pohon kapundung? Mau lihat pohon kapundung nggak? Kita googling aja yuk. Ada di pendopo tadi ya, di rumah dinas Bapak Wali Kota ya. Nah, jadi Cikapundung adalah sungai yang banyak pohon kapundungnya ya. Nah, ini adalah salah satu sungai terpanjang di dunia, Bu, Pak. Kenapa coba? Karena melewati Asia Afrika ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita udah sampai di Jalan Oripan ya. Dulu ada seorang pengusaha pemilik penyewaan kereta kuda ya. Nah, jadi Ipan ya, Bang Ipan ya. Oke, kita lanjut, kita akan segera berbelok ke Jalan Braga ya. Sebelum kita berbelok, ini kita mau lihat dulu di sebelah kanan kita ada Bank BJB ya, dulunya adalah Bank Denis atau Gedung Denis. Di sini pernah terjadi peristiwa perobekan bendera merah putih biru menjadi bendera merah putih. Nah, jadi ibu bapak teteh kalau jalan-jalan naik bandros selain lihat pemandangan kota Bandung ya, nah ini juga kita bisa lihat bandros dengan warna-warni ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ya, Gedung Denis ya, Bank BJB ya, alias dulunya adalah Gedung Denis ya. Nah, ibu bapak kita bisa lihat ke depan ini ya, Jalan Braga ya, antriannya luar biasa ya. Yang membedakan Jalan Braga dengan jalan lainnya, di Jalan Braga ini menggunakan batuan andesit ya, jadi nggak di aspal. Batuan andesit adalah batuan yang biasanya kita temui di candi-candi ya. Nah, ini dia. Di sini banyak banget bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai restoran dan kafe. Ya, mana udah payungnya. Oh iya, ini adalah Canary Bakery, dulunya adalah toko es krim batik ya, toko es krim pertama di Jalan Braga ya. Bagus ya payungnya ya, warna-warni ya. Boleh, tetapi nggak boleh turun dari Bandung, nanti setelah dari Bandung. Ya. Oke, ya. Kalau Tete pastinya sudah punya tempat makan favorit masing-masing di Jalan Braga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini di sebelah kanan depan kita ada toko kue dan roti Sumber Hidangan ya. Nah, ini bukan hanya bangunannya saja yang merupakan bangunan cagar budaya kelas B ya, tapi juga usaha kulinernya sudah berbilang lebih dari 50 tahun ya. Oh, bagus. Paling suka menggambar apa, Adek? Ya, harimau. Harimau. Oh, dosa enggak. Ada harimaunya tuh, ada kudanya juga. Itu di sebelah kiri ada Spiderman. Udah nonton belum filmnya? Spiderman apa itu? Across the Universe ya. Nah, ini ada toko kue dan roti Sumber Hidangan ya. Nah, ini iya ya, kelihatan ya itu masih jadul-jadul ya. Nah, tapi rotinya mah tadi pagi dibikinnya ya. Ada cinnamon roll, roti tawar dan lain sebagainya, on the cook dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga ada rumah seni roti, galeri seni ya, studio lukis dan bengkel seni ya. Nah, oh, ada yang untuk apa, bunga-bunga atau apa ya. Nah,
Wah, ada bayam gitu. Halo, Mbak. Yang merah apa namanya? Cepot ya. Nah, biasanya cepot dijadikan salah satu ikon kebudayaan Sunda ya, kalau ada acara atau ada festival-festival ya. Nah, itu ada lucu-lucu tuh. Iya. Ya. Masih beragam. Mana? Oke, nah ini adalah gedung kas negara. Dulunya adalah kata pembayaran administrasi kas negara ketika tahun 1930-an ya. Bandung memanfaatkan sumber daya gas sebagai salah satu sumber daya ya untuk penerangan di jalan raya dan di perumahan. Nah, oke ya. Kita lanjut lagi. Beberapa kita pasti sudah punya tempat makan favorit di Jalan Braga ya. Ada Braga Permai, kafe-kafe bawah yang dulunya adalah toko buku ya. Ada di sebelah kiri kita ini ya, Braga Permai yang sejak tahun 1923 ya. Ini ada es krim kantina yang sering muncul di bersama Ridwan Kamil ya. Dan iya, ada Wendy's. Wendy's ini dulunya adalah Auto Vendor Goods and Range atau showroom mobil Mercedes-Benz ya. Ya, jadi di Bandung itu banyak banget ya restoran dan kafe yang sangat variatif ya. Ada Fil Maca yang baru-baru ini ya. Iya. Ya. Sekarang kita akan berjalan ke Jalan Sunyaraja. Nah ini ada harimau ya, macan ya. Nah ada toko Center Point. Ini adalah toko Highland Sport dan duplikat segala yang dulunya adalah merupakan toko alat musik, tepatnya piano, dan di lantai 2-nya itu ada studio dansa. Nah ini Braga Sky adalah bioskop ya. Bioskop dulu ya, dulu bioskop. Iya banyak, ini ya banyak banget ya. Sekarang kita mau lihat viaduk ya, jembatan kereta api. Ini struktur bangunan cagar budaya ya. Ini adalah jembatan kereta api, struktur bangunan cagar budaya ya. Dan di kanan kirinya ini ada patung Laswi ya, ini ada patung Laswi ya. Ini adalah Ibu Tuti Bratawijaya Brigade pertama ya, dan patung tentara pelajar, karena ini adalah daerah debarkasi, daerah yang dipertahankan oleh kedua divisi tersebut ya. Ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat penjara, sekarang kita mau lihat landrat atau gedung pengadilannya ya. Nah disinilah Bung Karno membacakan pledoi atau gugatan hukum yang beliau tulis di penjara Bancai ya, itu dia ya. Nah ini adalah landrat atau gedung pengadilan ya. Nah, ini bisa diakses untuk umum tanpa dikenakan tiket harga masuk ya. Oke ya, Ibu Bapak Tanda, kita lanjut lagi ya. Kita mau lihat di sebelah kanan kita ya, ini ada gedung Kertabukti ya. Nah, gedung Kertabukti ini adalah gedung ke-6 sebelum kantor Gubernur Jawa Barat pindah ke gedung Sate ya. Nah itu adalah gedung BI yang adaptasi gaya arsitektural neoklasik. Ada pecahan ya. Nah yang ini Balai Kota Bandung ya. Yang ini adalah Taman Dewi Sartika yang berada di kawasan Balai Kota Bandung ya, dulunya bernama Peter Park. Nah dijuluki juga Taman Raja ya, karena jadi tempat hangout ya para PRI Kota Bandung yang bersekolah di school. Nah pastinya Ibu Bapak Teteh nih, biarpun dari luar Kota Bandung udah sering banget ya lewat Balai Kota Bandung ya. Nah ini di sebelah kiri kita ini ada bazar ya. Nah ini bazar apa itu namanya, produk kelautan dan perikanan ya. Nah, setiap hari Jumat di minggu pertama ya, itu biasanya ada bazar di Dinas Perikanan dan Kelautan ya. Nah, produk-produknya ada frozen food, ada ikan segar dan lain sebagainya. Oke, yang kita lanjut lagi ya. Di sebelah kanan depan kita itu ya ada jalan, itu adalah jalan Aceh yang bisa Ibu Bapak akses kalau mau menuju ke Museum Kota Bandung ya. Nah jadi
Di depan museum Kota Bandung ini ada dua patung, ya, patung Ibu Embagong Garuda dan patung Ibu Raden Dewi Sartika. Keduanya adalah pahlawan emansipasi wanita Kota Bandung. Nah, kita lanjut lagi, ya, kita sudah memasuki Jalan Wastu Kencana. Nah, ini ada salah satu dari 23 tugu mitra kota atau sister city, ya. Yang ini adalah antara Bandung dengan Fort Worth, Texas, ya. Nah, ini tugu mitra kotanya. Kesepakatannya adalah pembuatan helikopter Bell yang fabrikasinya dikerjakan oleh PT DI, sedangkan lisensinya diperoleh dari Fort Worth, Texas, ya. Oke, ya, kita lanjut lagi. Rumah Pangdam, ya, Pangdam Berat Siliwangi, Bapak Kunto Ali Wibowo, ya, dan kita ada di kawasan Merdeka Liung. Nah, kenapa namanya Merdeka Liung? Jadi karena beliau itu adalah tempat pembakaran batu bata dan genteng, ya. Karena produksi mereka bagus, ya, akhirnya mereka dimerdekakan dari pajak, ya. Nah, jadilah kawasan ini namanya Merdeka Liung. Ya. Nah, kalau yang ini adalah tugu mitra kota atau tugu sister city antara Bandung dengan Braunschweig, Jerman. Kesepakatannya adalah pertukaran mahasiswa, ya. Karena di kedua kota tersebut, ya, ada institusi perguruan tinggi yang tertua, ya. Kalau di Bandung tentu saja ada ITB, ya. Nah, ini di kanan kiri kita, ya. Ini adalah jalan Laksamana Raden Dewi Markadinata alias Jalan Riau. Dan di kanan kiri kita ini ada akses, ya, jalan Penawarman, ya. Kalau ke kanan ini ke BEC Bandung Electronic Center, dan kalau ke kiri ini ada toko kue dan roti dan kereta tadi, ya. Oke, ya, kita lanjut lagi. Ya, jadi kita akan segera berbelok ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, Ibu Wawasita pastinya sudah sering melihat ya gambar Bapak Insinyur Haji Juanda di lembar uang 50 ribuan, ya. Nah, beliau ini sudah menuliskan ya tulisan sejarahnya, ya, sejak beliau masih menjadi seorang pemuda dan bergabung di Pemuda Kereta Api, ya. Beliau merebut kantor pusat PT KAI dari tangan kependudukan Jepang tahun 1942. Nah, kita lanjut lagi. Ini di sebelah kanan kita ada Penuntut Records atau Villa 3 warna, ya. Dulu disinilah Radio Dome menyiarkan berita proklamasi, ya. Kalau di Jakarta itu di Jalan Kebangsaan Timur, para proklamator memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Itu sekitar jam 10 sampai jam 11, ya. Nah, berita tersebut baru sampai di Kota Bandung itu menjelang maghrib dan baru bisa disiarkan menjelang Isya. Akhirnya warga Kota Bandung baru tahu keesokan harinya kalau Indonesia sudah merdeka, ya. Karena keterlambatan berita tersebut, ya, karena masalah teknis, ya, dan juga ada beberapa aksi-aksi, ya, pencegahan penyebaran berita kemerdekaan tersebut, ya, karena bangsa kolonial nggak mau, ya, belum ikhlas saat itu memerdekakan bangsa kita. Nah, untuk mengenang momentum penyiaran berita proklamasi tersebut, ya, taman di sebelah kiri kita ini dijadikan salah satu taman tematik dengan nama Taman Radio. Nah, ini dulunya adalah Taman Fleksi, ya. Oke, ya. Ngantuk Ibu di sini tuh. Kasihan adanya. Kalau di situ bisa tiduran di kantung. Oke, ya. Nah, ini di kanan kiri kita ini banyak banget pohon-pohon nih, ya. Ini dulunya adalah masih berupa rimba, ya. Ketika ini dulu kawasan ini masih berupa hutan rimba, ya. Di sini ada kawasan namanya kawasan Balubur, ya. Di sini juga boleh, Bu, dikatakan. Jadi Balubur itu adalah kebun kopi para bupati di Jawa Barat, ya.
Jadi ketika masa filter satu, para bupati di Jawa Barat diperintahkan untuk membudidayakan tanaman kopi. Nah, istilah balubur sendiri juga bukan hanya ada di Kota Bandung ya, pasti di kawasan atau di daerah Jawa Barat lainnya ada ya. Seperti misalnya di Bogor ada balubur, di Garut ada ya balubur ya, di Tasik juga ada. Nah, jadi iya Limbangan benar Ibu ya. Jadi balubur itu adalah kebun kopi para bupati di Jawa Barat. Nah, kita sudah sampai di Jalan Diponegoro ya. Ibu Bapak mungkin masih ingat Perang Diponegoro itu ya tahun 1825 sampai 1830 ya. Ketika Pangeran Diponegoro diasingkan ke Indonesia Timur tanggal atau tahun 1831 sampai 1832 ya, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Indonesia Timur. Beliau menuliskan sebuah buku ya berjudul Babat Diponegoro ya. Jadi yang menarik dari Babat Diponegoro ini ya dituliskan dalam bahasa Jawa dan dengan menggunakan huruf Jawa, dan sekarang itu sudah diakui sebagai salah satu World Heritage atau kekayaan dunia ya oleh UNESCO. Nah, Babat Diponegoro-nya sendiri sekarang sudah menjadi salah satu koleksi museum kayu terapi di Belanda ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi sampai di Jalan Diponegoro. Biasanya ini kita akan lihat ya gedung sate ya, salah satu gedung yang sangat ikonik ya di Kota Bandung ya. Dan kawasan Gasibu ya, lapangan olahraga ya yang biasanya diakses oleh warga Kota Bandung untuk berolahraga. Kita mau lihat gedung sate, tapi sementara itu ya ini iya kita lihat apakah ada satenya ya. Nah, ini di depan kita, ini di sebelah kanan ada Jalan Hayamuruk. Itu Ibu Bawa Tete bisa mengakses Jalan Hayamuruk kalau mau ke Taman Gedung Sate dan Museum Gedung Sate ya. Jadi di kompleks Pusat Perbelanjaan Provinsi Jawa Barat ini ada Gedung Sate, ada Museum Gedung Sate, dan juga ada Museum Rosindo atau Museum Katodas ya. Nah, mari kita lihat apakah benar di Gedung Sate ada satenya ya. Nah. Oke, nah ini di sebelah kanan kita ada menara Gedung Sate. Silakan Ibu Bapak Tete pasti sudah punya foto menara Gedung Sate ya. Silakan difoto lagi, ditambah lagi koleksinya jadi 238. Iya ya. Nah, jadi di puncak menara Gedung Sate itu ada penangkal petir yang diberi ornamen ya. Nah, ini ada berbagai versi ya. Ada yang bilang itu adalah Nampun Tumpung Malobus, terus ada yang bilang juga Nampun Tumron Cemelati atau Jambul Ayak ya. Nah, jadi mana menurut ibu-ibu sekalian yang paling mirip ya? Mirip sate apa? Oke ya. Nah, angka 6 sendiri itu asumsi dari 6 juta gulden ya, yang merupakan 6 juta gulden biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung sate ya. Iya, orang muda ada pembatasnya. Oke ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ada Museum Rosindo atau Museum Katodas yang bisa diakses dari Jalan Cileunyi ya. Bisa diakses tanpa dikenakan tiket harga karena masuk di hari kerja dan di jam kerja. Nah, ini ada taman lansia juga, bukan taman khusus lansia ya, justru anak-anak TK ya. Karena ada T-Rex-nya ini di sini ya. Adanya buku ya. Nah, kalau itu Bapak lagi ada di Jalan Diponegoro, itu di sini
ada shelter bandros ya. Nah ini ada shelter bandros yang bisa diakses oleh ibu bapak datang naik bandros. Yang ini adalah museum biologi, tapi di hari Senin dan Jumat tutup ya. Menampilkan replika artefak kebiologian dan keperbatasan yang sudah ditampilkan dalam diorama interaktif dan katalog digital. Yang ini adalah gedung Triwana, salah satu gedung kantor kesekretariatan Konferensi Asia Afrika yang pertama. Disinilah Desa Sila Bandung dirumuskan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Bapak-bapak sekalian, kita mau memasuki kawasan dengan nama-nama sungai. Nah ini juga sebelum kita berbelok ya, ini ada Pusdai ya, Pusat Dakwah Islam ya. Nah ini ya, ini wangi apa ibu-ibu? Wah, ada wangi-wangian seperti ini ya, menunjukkan tandanya ada yang sedang makan siang ya. Nah ini ada tukang makan alas daun dan ADL ya, seafood ya, ada ceraki ya. Nah ini sensasi makan dengan alas daun ya. Nah, kalau makan pakai alas daun nggak usah keras-keras ya. Kita mah di rumah juga nimble udah pakai daun ya. Nah ibu bapak teteh pasti sudah nonton film Dilan. Kita mau lihat tempat syuting film Dilan ya. Salah satunya adalah rumahnya Neng Milea ya. Nah ini Neng Milea kalau dijemput atau naik angkot ke sekolah asal lama gitu ya. Nah ini di sebelah kanan kita ya, di sebelah rumah makan Taliwang ini yang bentuknya warna putih adalah rumahnya Neng Milea. Nah, terus dijemput sama Dilan ya. Kayaknya jauh gitu ya, naik motor, naik angkot, ngobrol ya. Jadi nggak sampai-sampai ya. Nah ini ada Jalan Cisangkuy, ada Yogo Cisangkuy dan kulineran yang lainnya ya. Nah sekarang kita mau lihat juga di sebelah kanan ibu bapak teteh ini ada SMA Negeri Bengkulu, dulunya adalah sekolah guru. Nah ini dia ya, sekolahnya Dilan ya. Dilannya lagi nyetir sekarang. Dilannya lagi nyetir ya. Oke ya, ini adalah SMA Negeri Bengkulu. Nah ini jadi nah ini ada Tugu Maung ya, tadi kita sudah melewati beberapa di antaranya ya. Jadi kalau ibu bapak teteh sedang jalan-jalan di kota Bandung terus lihat ada Tugu Maung, itu katanya ibu bapak teteh sedang berada di kawasan cagar budaya kota Bandung, yaitu satuan geografis yang memiliki situs atau lebih dari 2 bangunan cagar budaya ya. Sekarang kita mulai memasuki kawasan dengan nama-nama kepulauan ya. Oke. Nah ini ada Jalan Lombok ya, Pulau Lombok, bukan Lombok Cabe ya. Nah di sini ada beberapa rekomendasi kuliner ya. Di sebelah kanan kita ini ada Gudeg Banda ya, bukan gudeg ala Banda, gudegnya tetap ala Jogja. Kenapa dibilang gudeg Banda? Karena hotel pertama ada di Jalan Banda ya. Ya, di sini juga ada restoran yang lain, ada Japanese food barbecue ya, dan bakso sultan pastinya ya. Nah, oke, buat para penyuka penggemar ya, menu-menu varian mie ya. Di sini ada ciwimi ayam spesial ya. Di sebelah kanan depan kita itu yang di bawah pohon. Nah, ciwimi ya. Ada cabangnya juga di Jalan Sunda ya. Terus juga ada lomi ya. Jadi kalau lomi itu tekstur buahnya kental dan menggunakan varian sayurannya kangkung. Nah, kalau di sini namanya lomi Jalan Lombok, ada di sebelah kiri di ujung Jalan Lombok ya. Kalau dari arah Gasibu ya. Nah ini di sebelah kiri kita ya. Ini ada lomi Jalan Lombok ya. Nah jadi kalau lomi itu
Di Bandung ada 4 yang rekomen ya. Jadi ada yang Lomi 88 tadi ada di Citarum Brand atau Taman Citarum. Lomi Limantonjol ada di seberang Kepalapi, dan Lomi Lodaya ada di seberang Pasar Palasari. Oke, kita lanjut, kita mau berbelok ke Jalan Aceh, kita mau lihat rumah kentang. Nah pastinya ibu bapak tete sudah sering ya lihat atau lewat rumah kentang ya. Nah karena rumah kentang ini beberapa waktu lalu juga sempat viral, dijadikan judul ya, bergenre horor film rumah kentang ya, atau rumah kentang ya. Nah sebenarnya rumah kentang ini adalah milik seorang ahli botani yang menanam sendiri kentang sebagai bahan riset dan ketahanan pangan ya. Nah biasanya kalau pada saat turun hujan atau menjelang malam itu mengurangi tanah gitu ya. Sebenarnya umbi-umbian juga ini mengeluarkan wangi-wangian. Tapi yang paling akrab dengan indera penciuman kita itu adalah kentang. Jadi warga sekitar menyebutnya rumah kentang ya, rumah yang mengeluarkan wangi kentang ya. Nah ini di sebelah kanan kita ya. Rumah kentang ini adalah salah satu bangunan cagar budaya kelas B ya. Nah, jadi bukan rumah hantu kentang ya, ya kebenaran ya. Kalau kesini mah baca doanya Allah barik lama ya. Nah, ini restoran dan cafe ya, yang menyajikan menu-menu campuran antara menu Western ya dan juga Eastern ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Taman Senjata ya. Nah, Taman Senjata ini berada di Kesatriaan Kodiklatat Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat ya. Nah, Kodiklatat ini ya, dulunya adalah Jarbers ya. Jadi Jarbers itu adalah pekan raya tahunan ya ketika masa kolonial. Nah, biasanya Jarbers ya, pekan raya tahunan, tempat para prianger planter atau juragan teh serta juragan kopi ya memesan mesin-mesin pertanian dan perkebunan yang dikirim langsung dari Eropa ke Hindia Belanda menggunakan armada laut, menggunakan waktu 6 bulan ya. Nah ini ada Taman Maluku ya. Taman Maluku ini adalah salah satu dari 23 taman tematik yang di dalamnya itu terdapat taman inklusif ya. Ya sekarang udah nggak ada bu, udah ditertibkan ya, sudah bukan Taman Dewa Dewi ya. Kalau dulu ya Taman Dewa Dewi ya, paginya dewa, malamnya dewi ya. Oke ya, oke ya, kita lanjut lagi. Di sebelah kiri kita ini ada Departemen Pamela ya, sekarang sudah menjadi Dharma Kodam 3 Siliwangi ya. Nah ini ya, Departemen Pamela ini memiliki 128 jendela ya ibu bapak sekalian ya. Nah, dan merupakan bangunan cagar budaya kelas A ya, ini dia ya. Iya, nggak boleh dirubah bu kalau ini bangunan cagar budaya kelas A ya. Nah, ini. Karena dulu tingkat kelembaban di Kota Bandung itu sangat tinggi ya. Nah, jadi dibuatlah banyak jendela-jendela ya untuk menyerap ya sinar matahari dengan mudah dan biar cepat masuk ke ruangan. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada taman lalu lintas ya, alias ya taman lalu lintas dulunya adalah insulin getah ya, tempat yang baris berbaris secara menil ya. Jadi biasanya warga Kota Bandung yang lahir dan besar di Kota Bandung ya, setidaknya sudah pernah sekali ya ke taman lalu lintas ya. Oke, kita udah sampai di Jalan Sumatera ya. Nah ini di sebelah kiri kita ini klinik mata netra ya. Nah, klinik mata netra ini adalah
dulunya properti aset milik Ibu Eva Purwadirija ya, yaitu wanita Kongres asal Kota Bandung. Nah, properti beliau itu bisa dilihat di Museum Kota Bandung serta di Museum Sumber Pemuda Jakarta ya, berkaitan dengan kegiatan beliau sebagai wanita Kongres. Ini SMP Negeri 2, bangunannya dibangun tahun 1913. Nah, ini juga ada SMP Negeri 5 ya. Kalau tetanggaan tuh biasanya pembangunannya kurang lebih ya tidak berjauhan jaraknya ya. Jadi sebelum ada gedung sate, sebelum pembangunan gedung sate, kedua gedung ini sudah dibangun ya. Fungsinya dari dulu memang sudah menjadi lembaga pendidikan. Oke, ini di sebelah kanan kita ada kantor pusat bawah keselamatan ya. Ini bangunan cagar budaya kelas A. Ya, nah ini sekarang adalah asrama putri ya, panti asuhan asrama putri ya. Nah ini rel kereta ya. Ini adalah penanda dibaginya Bandung menjadi dua ya, Bandung Utara akhirnya dikuasai oleh bangsa Brunei, sedangkan Bandung Selatan lagi dibakar ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api ya. Nah, kenapa akhirnya Bandung Selatan dibakar? Informasinya akan disampaikan di ruas jalan yang relevan. Oke, nah ini kalau tadi klinik mata netra, ini ada Bandung Eye Center alias BLC ya. Nah, hati-hati jangan tertukar ya, kalau di Jalan Purnaraman itu BLC-nya Bandung Electronic Center ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan segera mengakses ke Jalan Tamblong. Nah, ini di sebelah kanan kita ada Jalan Lembong ya. Jadi diadaptasi dari nama Letnan Kolonel Lembong ya, salah seorang perwira yang gugur ketika terjadi kudeta APRA ya, tanggal 23 Januari 1950 ya. Terjadilah kudeta APRA. Nah, TKP-nya sendiri sekarang sudah menjadi Bintalan atau Dinas Pembinaan Mental Kodam 3 Siliwangi dan Museum Mandala Wangsa Siliwangi ya. Nah, itu Bapak ATT bisa mengakses dari Jalan Braga belok ke kanan ya. Kalau tadi kita belok ke kiri Jalan Sunyaraja. Nah, karena ini jalannya adalah jalan satu arah ya. Kita akan segera masuki Jalan Tamblong sambil tunggu lampu merah ya. Di depan kita ya, di sebelah kanan depan kita itu ada Masjid Lauce ya. Jadi dalam bahasa Ken, Lauce artinya adalah orang tua, sedangkan dalam bahasa Mandarin Lauce artinya adalah guru. Merah dan kuning adalah ekspektasi dari keberuntungan dan kemakmuran. Ini adalah masjid komunitas mualaf Tionghoa Kota Bandung ya. Dalam bahasa Hokkien Lauce artinya adalah orang tua, sedangkan dalam bahasa Mandarin Lauce artinya adalah guru. Nah, ini PT Rasa ya, salah satu kuliner favoritnya juga. Nah, ini di PT Rasa ini yang terkenal adalah es krimnya ya, tentu saja ya. Oke, kita udah sampai di Jalan Tamblong ya. Jadi Jalan Tamblong sendiri diadaptasi dari nama Babah Tanlong yang bermarga Tan. Sebenarnya beliau adalah seorang pengusaha furnitur yang mendistribusikan kebutuhan mebel selama berlangsungnya konferensi Asia Afrika yang pertama ya. Jadi beliau yang mensupport, yang mensuplai kebutuhan mebel ya, meja, kursi, bangku ya, bukan hanya ke kantor kesekretariatan, ke Gedung Merdeka ya, juga ke beberapa hotel tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika yang pertama. Nah, salah satunya adalah hotel di sebelah kanan depan kita, yaitu hotel Rama Grand Traveler ya.
Ini ada Hotel Permata Brangan, tapi kita nanti mau lihat ya frontal muka lebih bagus lagi ya. Nah, ini adalah bangunan baru atau saya penambahan. Nah, kalau yang di depan itu adalah bagian dari bangunan cagar budaya ya, diarsitekturi oleh Paul Schumacher dan diasisteni oleh Bung Karno, presiden pertama kita. Nah, di sini juga ada museumnya ya, namanya Museum Paul Schumacher, bisa diakses dengan tiket harga dana masuk Rp10.000 ya, sudah termasuk welcome drink. Sekarang kita akan masuki Jalan Asia Afrika ya. Nah, ini adalah Hotel Permata Brangan ya, bangunan yang awal didirikan ada di depan ini ya, dan merupakan bangunan cagar budaya kelas B ya. Nah, ini dia ya, ini mengadaptasi gaya Art Deco ya. Nah, kita lanjut lagi, kita mau lihat titik 0 km Kota Bandung ya. Nah, ini adalah titik 0 km Kota Bandung. Disinilah Gubernur Jenderal Dendles memerintahkan membangun jalan raya Depok Crossway, jalan raya dari Anyer sampai Padarukan. Dan yang itu adalah Gubernur Jenderal Dendles ya, Herman William Dendles. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada Hotel Safar ya. Di sebelah kiri kita ada Hotel Safar ya. Hotel tertua di Kota Bandung, tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika yang pertama, diarsitектuri oleh A.F. Albers, adaptasi gaya arsitektural Art Deco Strickland, inspirasi dari Lubang Samudra ya. Nah, ini Museum Konferensi Asia Afrika atau lebih akrab dengan sebutan Gedung Merdeka, namanya adalah Sosial Antonia, tempat hangout para pejabat kolonial serta penyanyi Kota Bandung ya. Kita lanjut lagi, kita kembali memasuki kawasan alun-alun ya, Ibu Bapak ya. Nah, tadi kita mengawali perjalanan kita dari jalan alun-alun timur ya. Nah, ini ada di sebelah kiri kita ya, dan yang di tengahnya itu adalah Palestina ya. Oke. Nah, di Taman Alun-alun sendiri, Taman Masjid Raya Alun-alun Kota Bandung sendiri ya, Masjid Raya Kota Bandung ini memiliki dua menara kembang. Menara selatan ada di dekat Selatan Bandas dan menara utara di ruas jalan Asia Afrika yang sedang kita akses ya. Oke. Sebelah kiri kita ini ada Gedung Suara ya. Gedung Suara ini adalah dulunya hotel tempat menginap para wartawan serta jurnalis ketika meliput konferensi Asia Afrika ya. Mereka ditempatkan di depan atau di seberang kantor pos ya, supaya kalau mau kirim berita itu bisa langsung update. Nah, kantor pos juga merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang pertama kali dibakar ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Kita berbelok ke jalan Oto Iskandarindata atau Otisat ya. Nah, ini dulunya bernama Pangeran Sumedang Way ya. Pangeran Sumedang Way ini adalah salah satu ruas jalan yang pertama kali dibakar ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah salah satu pusat niaga di Kota Bandung. Jadi untuk menumbuhkan sektor perekonomian dibakarlah semua pusat-pusat industri dan pusat-pusat niaga di Kota Bandung ya. Jadi tidak ada lagi sumber daya Kota Bandung yang dimanfaatkan oleh bangsa kolonial ya. Oke. Nah, ini ada jalan dalam Tarum ya, kalau terus kita tembus ke Selatan Bandung, kita naik bandros ya. Nah, ini di sini ada beberapa rekomendasi kuliner ya.
ada toko kue dan roti Sidodadi ya, itu agak maju ke depan sedikit ya, sebelum rumah makan Ampera. Nah, sedangkan kita mau berbelok ke Jalan Kepatihan. Oke ya, jadi di Jalan Kepatihan ini dulu ada sebuah pasar, namanya Pasar Cigurian ya, yang karena dijadikan taruhan dan kalah akhirnya dibakar oleh seorang bernama Munada. Nah, untuk mengakomodiri kebutuhan taman di Kota Bandung, maka dibangunlah sebuah pasar ya di lokasi dan di mana pasar baru yang kita kenal sekarang. Nah, jadi kenapa namanya pasar baru? Karena pasar lamanya ada di Cigurian di Jalan Kepatihan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Ibu Bapak Teteh, di depan kita itu ada buku peringatan Ibu Raden Dewi Kartika, karena kita memang akan segera memasuki Jalan Dewi Sartika ya, itu tandanya kita sudah akan sampai ya, akan sampai pasar terawal ya. Nah, mohon diperiksa barang bawahnya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nanti turunnya jangan terburu-buru ya. Terima kasih sudah naik bandros, sampai ketemu lagi di lain bandros, lain dana, lain cerita ya. Nah, selamat menikmati akhir pekan ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.